Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya gue bahas Lily, sekarang kita lanjut pada anak terakhir, yaitu Christina. Dimana sebagai anak bungsu, Christina mendapat satu keistimewaan, yaitu menjadi anak paling dekat dengan Rudeus karena selalu dimanjakan. Sehingga kisahnya tidak terlalu serius karena impiannya saja menjadi tuan putri yang bertemu pangerannya seperti sebuah dongeng. Christina atau yang nanti dipanggil Chris adalah anak kedua Aerys dan Rudeus. Walau tidak diketahui bagaimana kelahirannya, yang menarik adalah reaksi Aerys saat itu. Karena keinginannya memiliki anak laki-laki sudah terwujud, maka mungkin Aerys menganggap Chris sebagai versi mini dirinya. Selain karena memiliki rambut merah, Chris pun sangat bersemangat seperti Aerys dulu. Bedanya, Chris pendiam dan pemalu ketika kecil, hingga selalu di rumah atau bersembunyi di balik Aerys seketika keluar. Sehingga dikhawatirkan Chris tidak akan mengenal dunia luar, walau orang-orang lebih heran dengan sifatnya. Karena bagaimanapun Chris tampak berkebalikan dengan ibunya, padahal Aerys dikenal brutal hingga dijuluki anjing gila. Selain itu, Chris pun memiliki perbedaan lain dengan Aerys. Misalnya, Chris menyukai hal indah seperti gadis pada umumnya, berbeda dengan Aerys yang menyukai petualangan seperti anak laki-laki. Sehingga apabila Aerys begitu senang dengan kisah Ghislaine, berbeda dengan Chris yang tidak tertarik dengan Sik yang senang dengan pertarungan. Contoh lainnya adalah apabila Aerys benci menjadi bangsawan, Chris justru ingin menjadi tuan putri yang dikelilingi bangsawan. Namun walau begitu, setidaknya Chris memiliki satu kesamaan besar dengan Aerys, yaitu amat sangat mencintai Rudeus. Tentu bukan sebagai pasangan, karena Chris hanya satu dari sekian anak gadis yang menjadikan ayahnya sebagai cinta pertama. Entah karena gen atau meniru perilaku Aerys, yang pasti Chris tampak seperti Aerys yang senang bersama Sauros. Sehingga ketika Chris berkata ingin menikahi Rudeus, Aerys pun tersenyum karena berpikir Chris sangat mencintai Rudeus seperti dirinya. Bahkan seperti Aerys yang selalu menuruti Sauros, Chris pun hanya menuruti Rudeus dan sering membantah ibunya. Contohnya, apabila Aerys selalu menangis bila bersama Rudeus, Chris baru akan tenang bila Rudeus yang menggendongnya. Sehingga Chris selalu meminta untuk dipeluk atau duduk di pangkuan Rudeus yang telah menjadi kursi keduanya. Walau terdengar menggemaskan, namun karena itu Chris menjadi haus perhatian dan akan menangis bila diabaikan. Tentu itu terjadi karena Rudeus yang memanjakannya, sehingga Chris terbiasa dimanja dan jarang memiliki motivasi. Contohnya ketika diajari berjalan, Chris selalu merengek dan menangis bila dipaksa. Sehingga siapapun yang mengajarinya harus memberi imbalan berupa manjaan, walau nyatanya Chris sudah sanggup untuk berjalan sendiri. Dan kondisi ini cukup unik, karena biasanya anak bungsu akan diabaikan di keluarga bangsawan. Sedangkan di sini Chris menjadi yang paling dimanja oleh Rudeus, yang selalu menuruti dan memberikan berbagai hal yang diinginkannya. Di mana Rudeus beralasan semua itu dilakukannya karena Chris terlalu pandai bertingkah imut. Dan sebagai pembelaan dirinya tidak pilih kasih, Rudeus memperlakukan anaknya yang lain dengan sama asal mau meminta. Yang mana contohnya adalah Lara. Walau permintaannya aneh seperti meminta bongkahan logam, Rudeus tetap mengabulkannya. Namun tentu yang berani hanya Lara, Chris, dan Lily, karena yang lain merasa segan kepadanya, terutama Lucy dan Sik. Seiring berjalan waktu, sifat manja Chris tidak pernah hilang walau telah menjadi gadis remaja. Karena Chris selalu menceritakan kesehariannya seperti anak kecil dan meminta saran kepada Rudeus bila memiliki masalah. Tentu hal tersebut berbanding terbalik dengan kakak-kakaknya, karena contohnya saja Sik memilih untuk menghindari Rudeus ketika memiliki masalah. Namun karena itu Chris menjadi gadis yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Karena berbeda dengan kakaknya yang cenderung mandiri, Chris membutuhkan dorongan untuk melakukan sesuatu. Sehingga Chris tidak memiliki prestasi di bidang apapun karena teknik pedang dan sihirnya biasa saja. Hal tersebut terjadi karena di sisi lain Chris pun terobsesi untuk menjadi tuan putri seperti hayalannya. Walau bukan hal buruk, namun Chris terlalu naif karena berpikiran bahwa bangsawan adalah orang terhormat.
sehingga Chris mengabaikan fakta bahwa bangsawan hanya sekumpulan makhluk busuk yang begitu terobsesi dengan harta tahta wanita. Namun keinginan Chris untuk menjadi tuan putri tidak bisa dihentikan oleh Rudeus sekalipun. Karena ketika lulus dari Akademi Ranoa, Chris bersikeras ingin sekolah ke Asura seperti kakak-kakaknya, di mana Rudeus menolak karena baginya Chris hanya gadis kecil yang manja dan cengeng. Walau tidak buta arah atau memiliki tujuan hidup seperti Lily, Rudeus tetap melarangnya karena khawatir. Karena Rudeus pun tidak ingin Chris bercita-cita menjadi bangsawan, karena tahu betul bangsawan Asura adalah yang terbusuk. Karena bukan hanya licik dan haus akan kekuasaan, bangsawan Asura hanya sekumpulan makhluk mesum seperti Ariel atau keluarganya. Namun tentu pada akhirnya Rudeus kalah karena tidak bisa melarang Chris yang keras kepala. Karena ketika dinasehati pun, Chris hanya menatap dengan tatapan kosong, sehingga Rudeus tidak bisa berkata tidak dan memberinya izin. Dimana kali itu Rudeus berpikir Chris tidak akan betah dan akan segera pulang sembari menangis karena dihajar realita. Walau tahu Chris bisa belajar seiring waktu, namun untuk kali ini Rudeus yakin Chris akan gagal. Sementara itu, bagi Chris, izin setengah hati Rudeus adalah awal kisahnya. Karena kini dirinya bisa menggapai mimpinya dengan bertemu para bangsawan yang selalu didambakannya. Dan sebagai catatan, saat itu Chris bukan lagi gadis pemalu, melainkan gadis yang sering mempermalukan diri sendiri. Contohnya ketika baru saja tiba dan melihat akademi, Chris dianggap kampungan karena meneriakkan kekagumannya dengan keras. Bahkan setelahnya Chris ditertawai karena kepalanya kejatuhan ulat setelah menabrak pohon akibat berputar-putar di jalan saking senangnya. Mengesampingkan debutnya selama bersekolah, Chris terlibat banyak masalah berkat impiannya. Karena bangsawan yang didambakannya selama ini ternyata hanya sekumpulan pembuli. Contohnya saja mereka memperlakukan seorang murid seperti pelayan hanya karena berasal dari desa. Sehingga Chris mencoba menyelamatkan gadis tersebut, walau malah menghajar para bangsawan yang membulinya. Bukan karena ditantang, Chris menghajar mereka karena diabaikan. Dan sifatnya ini sangat mirip dengan Eris yang selalu menghajar lawan bicaranya ketika tersinggung. Walau berakhir dengan wajahnya yang memar, namun Chris menang dan si gadis pun menjadi teman pertamanya. Yang mana gadis tersebut bernama Belle dan berasal dari suatu desa di wilayah Fedowa. Di mana Belle bisa masuk ke akademi berkat prestasinya, namun harus dibiayai satu desa karena kurang mampu. Namun dengan demikian, Chris memicu perang dengan para bangsawan yang senang menindas. Sehingga Chris sedikit frustasi karena para bangsawan benar-benar busuk walau masih ada yang rela membantunya. Namun yang membantunya ini agak aneh, karena selalu muncul dengan cara yang tak terduga seperti dari atas pohon, semak belukar, hingga jendela. Dan yang paling aneh adalah muncul dari genangan lumpur sembari meneriakkan kalimat aneh. Di mana bangsawan tersebut adalah anak laki-laki yang menertawai Chris ketika kejatuhan ulat. Sehingga Chris hanya menganggapnya berandalan sebelum mengetahui identitasnya sebagai pangeran yang bernama Edward Anemoy Asura. Walau memiliki wajah yang dapat membuat gadis tergila-gila, namun Chris malah kesal dengan Edward yang menghancurkan khayalannya tentang sosok pangeran. Karena selain sifat aneh dan kekanak-kanakannya, Edward pun selalu menertawainya ketika melakukan kesalahan. Namun setidaknya Edward dapat mengembalikan semangatnya karena rela membantunya tanpa memandang status. Sehingga walau tidak memenuhi ekspektasi, setidaknya Chris bisa menemui bangsawan yang ikut berdiri menegakkan keadilan. Waktu berlalu, Chris pun semakin terkenal berkat usahanya membantu murid tertindas. Walau membuat perselisihan membesar, orang-orang mulai tertarik dengan tindakannya. Sehingga tanpa disadari, Chris telah menciptakan fraksi orang tertindas karena seiring waktu semakin banyak yang ikut bergabung untuk mendukungnya. Namun tentu ada saja orang yang sangat membenci Chris seperti Elizabeth Topcoat yang merupakan bangsawan tingkat tinggi. Di mana Elizabeth memiliki harga diri yang tinggi karena dianggap spesial berkat kejeniusannya. Dan yang menjadi masalah adalah Elizabeth merasa dipermalukan Chris karena telah menghajarnya ketika membuli Belle. Sehingga Elizabeth selalu mencoba mencelakai Chris
walau selalu gagal hingga akhirnya berbalik. Yaitu ketika studi tur di wilayah keluarganya, Elizabeth berencana menjebak Chris ke dalam sumur tua. Namun ternyata sumur tersebut adalah tempat keluarganya memproduksi narkoba, sehingga keluarganya dihukum dan statusnya turun menjadi bangsawan tingkat menengah. Selain Elizabeth, ada juga bangsawan lain yang membencinya, yaitu Viola Yellowsnake. Walau keluarganya adalah bendahara kerajaan, Viola bukanlah gadis spesial seperti Elizabeth. Dan satu-satunya yang bisa dibanggakannya adalah fakta bahwa dirinya adalah tunangan Edward. Walau tentu Viola senang dengan statusnya, namun lain halnya dengan Edward, karena justru Edward membenci Viola yang tidak berbeda dengan bangsawan busuk lainnya. Namun walau begitu, Edward berusaha menahan diri karena pernikahan politik adalah tugasnya sebelum semua berubah dengan kehadiran Chris. Walau seperti gadis kampung, Edward tertarik dengan tindakan Chris melawan bangsawan penindas. Sehingga dengan rasa penasarannya, Edward mencoba membantu hingga semakin terlibat dan menghabiskan banyak waktu dengan Chris. Tentu hal tersebut membuat Viola jengkel karena tunangannya lebih memilih gadis kampung. Sehingga dari sini perjuangan Chris bukan hanya melawan bangsawan jahat, melainkan juga Viola yang menganggapnya rival. Waktu berlalu, Viola selalu mengganggu Chris hingga wisuda tiba, di mana wisuda ini diadakan di Istana Asura yang dihadiri Ariel sekaligus orang tua siswa termasuk Rudeus. Dan di momen inilah Viola berencana melancarkan serangan terbesarnya, yaitu dengan mengeluarkan Chris pada hari kelulusannya. Dengan menjadi lulusan terbaik, Viola diizinkan memberi pidato di depan. Namun bukan hanya berpidato, Viola malah berdrama dan menuduh Chris dengan berbagai fitnah, di mana menurutnya Chris tidak pantas lulus karena merupakan sosok licik yang suka membuli atau apapun itu yang tampak jahat. Sementara Chris hanya menyimak sembari menyantap makanannya. Yang pertama marah adalah Edward, sementara Rudeus dipegangi agar tidak mengamuk. Namun ketika Viola meminta teman-temannya memberi kesaksian palsu, di saat itu Chris memintanya berhenti. Namun bukan berhenti menyudutkannya, melainkan berhenti mempermalukan diri sendiri. Karena kemudian Elizabeth yang baru membuat kesaksian palsu langsung menyerang balik Viola dengan menyebutnya berbohong. Sedikit penjelasan, di mana setelah insiden narkoba, keluarga Elizabeth yang kesulitan uang berhutang pada keluarga Viola, sehingga Viola menjadikan Elizabeth bawahannya, dan segala prestasi yang didapatnya adalah milik Elizabeth. Dan kini Elizabeth menyerang balik karena hutang keluarganya sudah lunas berkat bantuan Chris. Dan ketika Viola tersudutkan, Edward pun ikut mengeluarkan serangan pamungkasnya, yaitu dengan membatalkan pertunangannya dengan alasan tidak mungkin dirinya mengurus kerajaan bila memiliki istri bodoh yang selalu mempermasalahkan status. Walau Edward tidak bisa membatalkan begitu saja, namun kala itu ada ibunya atau Ariel yang menjadi saksi. Sehingga saat itu juga Ariel membatalkan pertunangan Edward sekaligus mengeluarkan Viola dari sekolah. Sehingga setidaknya Viola telah memecahkan rekor akademi sebagai orang pertama yang dikeluarkan setelah memberi pidato kelulusan. Dan dengan Viola yang diusir, selanjutnya Edward naik panggung sebagai lulusan terbaik kedua atau sekarang pertama. Di mana kalimat pertamanya adalah kebenaran tentang Chris yang menyelamatkan anak-anak yang ditindas. Sehingga Edward pun meminta Chris untuk naik dan ikut memberi pidato. Walau hal tersebut membuat Chris malu, namun setidaknya Rudeus merasa bangga. Karena semenjak awal Rudeus berpikir Chris akan kembali ke rumah karena tidak tahan dengan realita. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi, karena paling-paling Chris mengirim surat yang berisi curahan hatinya. Dan semua itu terjadi karena Chris yang mencoba belajar untuk menerima kenyataan atas apa yang dimimpikannya selama ini. Sehingga akhirnya Chris pun paham dirinya tidak boleh tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Karena dengan demikian Chris bisa menggunakan akal sehatnya untuk bertindak, walau sudah kecewa dan berada di bawah tekanan orang lain. Namun satu hal yang membuat Chris kecewa adalah tidak bisa meniru Rudeus yang telah merubah banyak orang. Karena andai dirinya bisa merubah Viola, tidak akan ada yang namanya acara komedi seperti tadi. Dan hal tersebut menjadi salah satu tanda bahwa Chris sudah tumbuh dewasa. Namun selanjutnya yang membuat Rudeus terkejut adalah keinginan Chris untuk tinggal di Asura.
di mana Chris beralasan ingin membantu Ariel merubah Asura dengan magang bersama Luke yang kini menjadi Perdana Menteri. Di mana Chris tampak begitu serius hingga mengingatkan Rudeus pada orang yang dikenalnya ketika berumur 10 tahun, yaitu seorang pria berambisi besar yang berani menantang siapapun termasuk bangsawan Asura yang menjadi musuhnya. Namun sayang ambisinya tidak pernah terwujud karena pria tersebut yang tidak lain adalah Phillips yang sudah tiada. Sehingga dengan mengingat bahwa darah Phillips mengalir pada Christina, Rudeus pun memberinya izin. Namun walau begitu, sebenarnya Rudeus lebih ingin Chris tinggal di Ranoa sebagai gadis kecilnya. Namun karena sudah memiliki jalannya sendiri, berarti sudah waktunya bagi Rudeus untuk berhenti mengkhawatirkan Chris. Sehingga Chris memeluknya dan mungkin pelukan tersebut adalah yang terakhir bagi Rudeus. Karena yang kini menjadi masalah adalah Rudeus dibuat kesal oleh Chris yang saling goda dengan Edward di hadapannya. Namun belum sempat berbuat apa-apa, kala itu Edward mendatanginya untuk melamar Chris. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus terkejut karena tiba-tiba saja ada bocah yang ingin mencuri putri kesayangannya. Bahkan saking syoknya, Rudeus merasa seperti dihajar Aerys dengan pukulan sekuat tenaga. Bedanya yang terpukul adalah mentalnya, hingga Rudeus merasa ingin pingsan karena perutnya yang terasa sangat sakit. Belum lagi kini Rudeus tidak memiliki sekutu dengan ketiga istrinya yang entah kemana dan Ariel yang tersenyum licik. Namun sekeras apapun Rudeus ingin menolak, Edward terlalu sempurna untuk dijelek-jelekan. Sehingga ketika tahu Chris menyukai Edward juga, Rudeus menjadi gila hingga berharap ada yang mengajarinya sihir waktu untuk kembali ke masa lalu. Bahkan ketika Rudeus mengintimidasinya, Edward malah menerima tantangannya demi membuktikan cintanya. Sehingga dengan cepat Rudeus berpikir untuk menghajarnya dengan magic armor, walau diurungkan karena takut Chris akan membencinya. Beberapa waktu kemudian, setelah melakukan interogasi, Rudeus sedikit memahami Edward, di mana Edward adalah pria yang apa adanya yang terhitung tulus untuk seorang pangeran. Karena kini Edward melamar Chris hanya dengan modal berani dan nekat, bahwa dirinya begitu mencintai Chris segenap hatinya. Namun Rudeus tidak menyukai sifatnya tersebut, karena Edward dapat memicu perselisihan dan membahayakan Chris. Karena dengan sifat apa adanya, Edward dapat dimanfaatkan orang lain, atau dibenci karena tidak bisa menyembunyikan kekesalannya pada orang yang dibencinya. Namun dengan tekadnya bukan tidak mungkin Edward bisa berubah karena Chris. Karena hubungannya bukan hanya suka saling suka, melainkan saling membutuhkan untuk menutupi kekurangan masing-masing. Karena bagaimanapun Edward sudah berjuang bersama Chris selama 3 tahun terakhir, sehingga Rudeus tidak punya pilihan lain selain memberi restu walau akan tetap menghajarnya bila menyakiti Chris. Sehingga di momen itulah Rudeus melepas anak gadis kesayangannya yang sangat cepat dewasa ketika di Asura. Dan karena Chris pun akan sibuk dengan keseharian barunya, maka mungkin Rudeus baru akan menemuinya lagi di hari pernikahannya. Sehingga selesai sudah kisah anak gadis manjanya yang tumbuh dengan cepat tanpa disadarinya.